Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaftaqirul wali wa syahidani ila sittati syara'id. Wa yaftaqirru lan butuh sapa al wali wa syahidani lan saksi loro ila sittati syara'id maring 6 pira-pira syarat. Al-awwalu utawi syarat kang awal iku al-islamu agama Islam. Fala yakunu moko ora ono sapa waliyul mar'ati waline wong wadon. Sapa waliyul mar'ati waline wong wadon iku kafirun wong kafir. Iku kafirun wong kafir illa fima angin ing dalem masalah yastasnihi kang njoboaken atau mengecualikan yastasnihi kang jabaaken atau mengecualikan ingma sopo al-musannifu ke musannif. Sopo al-musannifu ke musannif ba'du ing dalam sakwise asyurut. Wasani utawi kang kaping pindho iku al-bulughu baligh. Fala yakunu moko ora ono sapa waliyul mar'ati waline wong wadon iku sogiron bocah cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaftaqirul waliyyu wasyahidani ila sittati syara'id. Untuk persoalan wali dan kedua orang saksi, mereka itu butuh untuk mensukseskan pernikahan pada 6 syarat yang harus terpenuhi gitu. Jadi keduanya ini, wali dan saksi, itu harus memenuhi 6 syarat. Namun kemarin persoalan wali yang sudah dijelaskan itu kami jelaskan mengikuti siapnya Fathul Qorib gitu. Walaupun toh di situ ke musannif meninggalkan beberapa syarat yang berhubungan dengan wali, yang tentunya dalam takribnya itu tidak dijelaskan. Ini perlu diperhatikan kalau dalam persoalan Fathul Qorib, kajian Fathul Qorib ini kok ada istilah musannif, maka yang dimaksud adalah pengarang takrib. Kalau yang dimaksud nanti syarih adalah pengarang Fathul Qorib. Keduanya itu beda. Jadi kok nanti ada ungkapan musannif, berarti yang dimaksud adalah lafadz yang di dalam kurung punya sampean itu pengarangnya adalah musannif. Istilah yang sering dipakai. Kalau yang di luar kurung itu adalah syarih, yaitu Syekh
Ibnu Qasim Al-Ghazi itu gitu. Nah di situ ketika menyaksikan keterangan yang kemarin bahwa ada beberapa syarat yang belum dijelaskan seputar masalah wali. Yang pertama adalah alla yakuna mukhtalan nazar. Wali itu tidak boleh rusak pemikirannya, atau kacau pikirannya, atau terganggu pikirannya. Jadi wali itu harus betul-betul normal, tidak boleh rusak pikirannya gitu. Baik di situ rusak disebabkan haram karena faktor usia yang terlalu tua. Karena orang itu kadang kalau sudah melampaui batas usia normal itu ada saja penyakit yang mengganggu pikiran. Termasuk salah satunya yang tidak bisa dipungkiri adalah penyakit pikun. Penyakit pikun itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa diobati. Karena penyakit tua memang. Membahasan rengkanto orang tua ini kan ngeloleh. Itu sudah rusak pikirannya. Atau di situ disebabkan khobal. Khobal itu dalam sebagian penafsiran adalah syiddatul jahalah, bodoh yang sangat-sangat bodoh. Kok ada nanti wali nikah yang memiliki dua kriteria ini. Yang pertama, faktor usia sudah melampaui batas sehingga pikirannya rusak, atau dia itu memiliki penyakit khobal bajen, bebel orangnya. Oning bebel ya. Bebel itu tumpul apa sih? Tumpul. Pikirannya itu tidak tajam. Ya di situ tidak bisa gampang mahamin, tidak bisa gampang ngapalin. Rusak pikirannya. Nah, kalau ada wali yang demikian itu maka tidak boleh dijadikan wali. Kok nanti terpaksa diangkat sebagai wali nikah, maka konsekuensinya nikahnya itu jadi batal. Lah masa seorang anak laki-laki mau nikah dengan seorang perempuan diakad bersamaan dengan wali yang kayak gitu kan, bagaimana gambarannya itu? Misalkan tepan akad pas walinya bilang nyaman lebebel jang. Omong itu ban seroben tak omong masalah nikah karena lengeloleh gitu. Jong siapa nyaman kaki jong? Dia mau bungkun kaki nak. Dia tak ada diakad nantinya. Dia itu lupa bahwa saat itu dia sedang akad. Ini kalau sudah rusak pikiran. Sehingga sangat butuh wali itu memang normal pikirannya. Itu maksudnya harus normal pikirannya, tidak boleh mukhtalan nador, pikirannya rusak. Terus syarat yang kedua yang juga tidak disebutkan dalam takribnya, alla yakuna mahjuron alaihi bisafahin. Wali itu tidak boleh dibatasi tasyarrufnya dengan sabab safah. Artinya tolol. Safah itu dalam kamus itu maknanya yang pertama adalah al-junun, gila, yerosakia akalnya. Ada juga yang memaknain safah itu adalah al-israf, berlebih-lebihan, boros, menghambur-hamburkan harta. Nah ini berarti dia itu bodoh sampai tidak bisa mengelola uang. Bejana pese nikah 100.000 kebeli sesuatu yang bermanfaat, malah dibeli apa sekarang? Lato kopi, beli lato kopi 100.000. Berapaan lato biasa? Hah? 7.000. Men 100.000 boleh berapa? Oleh 10 biji itu 11 paling ki. 12 sen paling dia mungkin begitulah. Nah itu kan tidak bisa ngatur uang. Harusnya 100.000 itu kalau memang ingin dibelanjakan ya beli lato boleh lah. Karen beli saya pecel misalkan, atau yang lainnya yang bermanfaat untuk dirinya, itu berarti orang normal. Orang safe itu tidak bisa ngelola uang gitu lah. Sedang-kadang pesek itu cer-cer pinggiran bumi itu tidak bisa ngelola uang.
boros, artinya di situ ya bisa dikatakan dungu gitu lagi. Makanya ada juga yang memaknain safah itu adalah al-hamakoh. Hamakoh itu ketololan, kedunguan. Wan sampean sudah mahamin tibi lagi safe itu kayak apa. Makanya dalam Quran di awal juz 2 itu kan sayakulus sufaha jamaknya safih, orang-orang yang bodoh, super bodoh. Lah kok ada wali yang kayak gitu, maka tidak boleh menikahkan. Kenapa? Li'annahu la yali amra nafsihi fala yali amra ghairihi. Karena dia saja itu tidak bisa menguasai dirinya sendiri, ngontrol dirinya sudah tidak bisa, apalagi ngurus orang lain. Paham ya? Apalagi ngurus anak perempuannya untuk menikah. Ngontrol dirinya sudah tidak bisa, keuangannya tidak bisa, karena bodoh itu ya. Kemudian untuk saksi itu juga ada yang tidak disebutkan dalam takribnya. Syaratnya di situ yang pertama adalah as-sam'a. Kedua orang saksi yang ditunjuk sebagai saksi itu harus mendengar, tidak tuli orangnya. Masa ada saksi di situ pas budek tidak bisa mendengar. Qabil tunikaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Gimana saksi? Oke. Ternyata tidak dengar apa-apa. Nah itu tidak boleh. Saksi itu harus normal pendengarannya. Kemudian al-basar, dia juga penglihatannya juga normal. Jangan sampai saksi nikah di situ buta, karena tidak tahu siapa yang akad, siapa yang jadi wali, itu kan tidak tahu. Siapa pengantin prianya dan siapa wali nikahnya, itu kan tidak tahu. Masa mensaksikan orang yang tidak diketahui sahasnya, sosoknya itu tidak diketahui, kan tidak mungkin. Kemudian an-nutku, saksi juga harus bisa berbicara, bisa melontarkan kata-kata dari lesannya. Gimana saksi, sah apa tidak? Sah, kan begitu. Tidak boleh saksi itu tidak bisa ngomong, itu tidak boleh gitu, tidak boleh. Kemudian ad-dabtah wa ma'rifata lisanil aqidain, saksi itu harus cermat dan teliti atas apa yang diucapkan oleh kedua orang yang akad, wali dan suami. Harus cermat betul, tak boleh di situ ada saksi saat akad berlangsung dia main lato misalkan, tidak terlalu cermat. Ada ngomong lato melulu, contoh bulan viral lato gitu. Main lato melulu. Gimana saksi? Sampai itu lihat bibi siapa? Penghulunya. Sah apa enggak? Salah, sah. Tidak boleh, harus cermat betul-betul, itu memang sah. Umpama deki santreh kanto misalkan ditunjuk sebagai saksi, wes tak usah sibuk ngakan cecen gitu. Karena banyak godaan bagi saksi itu. Biasanya dikelilingi oleh banyak jajan, esokuin aqua, beri rokok itu cek sibuk karena cek sibuk ben rokok. Harus mengkoreksi dengan cermat dan dengan teliti. Wa ma'rifata lisanil aqidain, saksi harus mengetahui lesannya kedua orang yang akad. Celingaki colon gitu. Orang yang akad itu harus diperhatikan lesannya, makan cerek-lerekan mandeman. Kemudian wa adamat ta'ayyun lil wilayah, saksi itu tidak boleh harus menjadi seorang wali. Artinya dia itu diharuskan pada saat itu menjabat selaku wali nikah, itu tidak boleh jadi saksi. Contoh misalkan begini, ada anak yang mau nikah, kemudian bapaknya jadi wali. Karena di situ tidak ada orang yang menjadi saksi, dia itu mewakilkan wali kepada orang lain. Contoh misalkan
nyuruh Fikri, jong Fikri kakek deti beli ya, kakek pak deti apa, engkau deti saksi bayilah enjan baban itu abareng bi siapa sampean pak, abareng bi Ishak misalkan, maka dalam kasus itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia itu saat kondisi demikian itu memang harus jadi wali, tidak boleh berpindah profesi menjadi saksi. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan seorang suami mau akad nikah kok ditemukan tidak ada orang saksi sama sekali, tidak ada saksi sama sekali, kemudian dia wakil kepada orang lain untuk menikahkan dirinya atau untuk menerima nikahnya, maka kemudian dia menjadi saksi, itu tidak boleh. Contoh misalkan ini contoh lagi, gula agabina beli pun beda terus lagi lemak tadi orang sekali sedeti beli ada segelem, akhirnya gula nyuruh Jong Yasin bekil lagi gula lagi terima tang nikah kemarin, oke lah setuju Yasin, kamu jadi apa pak? Saya jadi saksi saja, saya yang jadi saksi yang mengesahkan nanti. Maka jika demikian itu tidak boleh. Kenapa? Karena saya kedudukannya pada saat itu menjadi akid, orang yang akad, bukan jadi syahid, orang yang menyaksikan. Faham ya? Paham? Detih men orang nikah kudun detih beli nikah tak oleh detih saksi. Men orang nikah kudun detih pihak mempelai pria, maka tidak boleh menjabat selaku saksi dan mewakilkan tugasnya kepada orang lain, itu tidak boleh. Ini maksud daripada adamut ta'ayyun lil wilayah, dia itu tidak harus menjadi seorang wali. Kalau harus seperti kasus bapak tadi, maka tidak boleh menjabat selaku saksi, itu tidak boleh. Kemudian untuk syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh wali dan saksi ini berdasarkan alurnya Fathul Qoribnya pun, yaitu harus beragama Islam. Wali nikah itu tidak boleh orang kafir, kudu agama Islam, dan keislamannya di situ harus yakinan, harus yakin. Tidak boleh hanya dipandang secara dohirnya saja Islam. Contoh misalkan orang yang Islam secara dohir, dia itu hidup berada di satu wilayah, di wilayah tersebut itu bercampur baur antara orang mukmin dan orang kafir, antara orang muslim dan orang kafir. Namun mayoritas penduduk terbanyak di situ beragama Islam, itu tidak boleh. Contoh hidup di Indonesia. Indonesia itu bukan negara Islam, gitu ya. Bukan negara Islam, namun mayoritas penduduknya agama Islam acampur. Jangan nanti mentang-mentang hidup di Indonesia yang mayoritas Islam, lantas orang yang jadi wali itu dicap Islam. Itu tidak boleh. Hanya melihat dohirnya saja, hidup di wilayah yang mayoritas Islam. Tapi di situ harus yakinan, harus betul-betul dia beragama Islam. Atau nanti hidup di satu wilayah dan jumlah penduduknya yang memeluk agama Islam dengan jumlah penduduk yang memeluk agama selain Islam itu sama. Maka jika demikian tidak cukup dijadikan sebagai wali, harus dipastikan keislamannya. Ini harus yakin. Sehingga dengan syarat yang awal ini kita bisa simpulkan bahwa annal kufra yamna'ul wilayah, bahwa kekufuran itu mencegah, menghalangi sifat kewalian. Bila orang ini kata agama Islam, berarti otomatis tidak bisa menikahkan. Terus bagaimana selanjutnya? Wa yanquluha lil ab'ad, carilah wali yang jauh, lebih jauh daripada orang itu. Artinya
sifat kekufuran itu bisa mengalihkan posisi wali yang dekat ke wali yang lebih jauh. Misalkan begini, bedenak kanak bini kabin bendeng laki bapan agama bani Islam tapi Kristen. Maka jika bapaknya di situ Kristen, kewalian itu berpindah kepada kakeknya. Kalau kakeknya masih ada, kok nanti kakeknya tidak ada, maka pindah ke wali kerabat. Contoh misalkan seperti saudara kandungnya, atau saudara sebapak, atau anak saudara kandung, atau anak saudara sebapak, atau paman. Pokok cari orang yang beragama Islam. Itu kesimpulan daripada syarat wali dan kedua orang saksi yang pertama. Kecuali nanti ada beberapa masalah yang dikecualikan dari syarat pertama ini. Nanti ada wasani al-bulughu fala yakunu waliyul mar'ati shaghirun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.